Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. I am the one, the way your son don't need a... Halo semua, perkenalkan nama saya Gali Anggota. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, dengan NPM 12.52.52.01.23.0043. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa topik. Topik yang pertama, definisi usability. Yang kedua, prinsip-prinsip usability. Yang ketiga, penentuan keberhasilan sistem. Dan keempat, komponen penentuan daya guna. Kelima, menguji daya guna. Keenam, daya guna heuristik. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam topik yang pertama, definisi usability. Usability berasal dari kata usable, yang berarti dapat digunakan dengan baik. Usability sendiri lebih tepat dikategorikan sebagai paradigma dari sebuah aplikasi, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras, yang menggambarkan tingkat kenyamanan pemakaian dari sisi pengguna. Topik yang kedua, prinsip-prinsip usability. Prinsip-prinsip usability terbagi menjadi 4. Yang pertama, learnability, merupakan kemudahan bagi pengguna dalam menjalankan suatu sistem atau aplikasi. Yang kedua, flexibility, merupakan cara bagi pengguna dan sistem dalam mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, effectiveness. Prinsip ini diartikan sebagai kehandalan sebuah sistem dalam mencapai tujuan khususnya dari sudut pandang pengguna. Yang keempat, attitude. Attitude berkaitan dengan sejauh mana user merasa nyaman bekerja dengan sistem. Yang ketiga, penentuan keberhasilan sistem. Penentuan keberhasilan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama, berguna atau useful. Sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Yang kedua, dapat digunakan atau usable. Sistem yang mudah dioperasikan. Yang ketiga, digunakan atau used. Sistem yang bermotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Yang keempat adalah komponen penentu daya guna. Komponen penentu daya guna terbagi menjadi 5. Yang pertama, kemampuan untuk dipelajari atau learnability, merujuk kepada kualitas sistem apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Yang kedua, efisiensi, menuju kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, mudah diingat atau memorability, menuju kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, kesalahan dan keamanan, melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Yang kelima, kepuasan, merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Yang kelima, menguji daya guna. Menguji daya guna terbagi menjadi 5. Yang pertama, uji eksploratory, bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, atau uji kerjanya melambat. Yang kedua, threshold testing, digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, uji perbandingan, untuk mengukur karakteristik kebergunaan dari dua pendekatan atau rencana untuk menentukan rancangan yang lebih cocok bagi pengguna. Yang keempat, uji formatif, memberikan umpan balik ke perencanaan sistem terhadap rancangannya. Yang kelima, uji sumantif, memberikan penilaian terhadap produk jadi untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya. Keenam, daya guna heuristik. Daya guna heuristik terbagi menjadi 5. Yang pertama, dialog yang sederhana dan alami. User interface mestilah seringkas mungkin dan bersifat natural. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface.
Yang kedua, berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas harusnya dihindari. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan pengguna. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Yang keempat, konsisten. User interface yang konsisten terlihat dari menampilkan suatu interface yang menghindari user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kali. Sistem timbal balik. Sistem sebaiknya memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung. Baik, inilah referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.